Lalu kalau kita lihat ini kan salah satu mega proyek yang memang sedang digaungkan oleh pemerintah yang sedang memimpin adalah IKN, Pak. Ya, Apakah memang PSN ini termasuk di proyek IKN ini dan bagaimana gambarannya data dari yang ditemukan oleh BPKP terkait dengan progresnya? iya. IKN progresnya cukup bagus dan beberapa bangunan, terutama yang pertama adalah 22 tower dari 22 tower yang akan digunakan untuk pekerja konstruksi sudah selesai gitu. IKN termasuk ke dalam kelompok PSN dan sekarang juga sedang dalam tahap lelang maupun konstruksi untuk tower-tower gedung dan tower-tower untuk perumahan dan gedung kantor juga sudah sementara berjalan dengan lancar. Baik, ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat apabila akhirnya pemerintahannya berganti. Karena memang sudah waktunya begitu, periode sudah habis, akan ada PSN-PSN yang istilahnya dihentikan karena tidak menjadi fokus pemerintah yang baru. Kalau dari BPKP sendiri, pengalamannya melihat periode seperti ini kan bukan pertama kalinya begitu. Peralihan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain di tengah pembangunan infrastruktur. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah di mana anggaran sudah keluar tapi akhirnya proyek tidak berjalan. Kira-kira tanggapannya dari BPKP seperti apa, Pak? Kalau dari BPKP, memang harapannya nggak ada kaitannya dengan politik. Karena memang pembangunan yang masuk ke dalam PSN ini adalah pembangunan yang betul-betul diharapkan dan akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi harapannya sampai dengan sekarang berjalan terus. Baik, tapi kalau kita lihat dari periode sebelumnya, misalnya katakanlah dari pemerintahannya era Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, ini kan pasti ada infrastruktur yang sedang berjalan. Apakah memang dilanjutkankah atau seperti apa? Kita melihatnya dari sisi zamannya Pak Jokowi ya, karena PSN ini memang tahun 2016 sudah zamannya Pak Presiden yang sekarang. Ya. Jadi nampak-nampaknya kalau kita melihat dari sisi perencanaan, kemudian pendanaan, itu kayaknya kita sama sekali tidak punya mimpi untuk wah ini mangkrak dan sebagainya. Jadi harapannya semuanya memang bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Oke, baik. Tapi worst case nih Pak, kira-kira apakah presiden yang baru berhak untuk menghentikan PSN kalau dari segi keuangannya dulu? Wah, kalau itu sih kayak sudah di luar kewenangan kami untuk bisa jawab. Benar. Jadi kalau kami kan memang diberikan tugas hanya untuk melakukan pengawasan supaya PSN ini betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selesai tepat waktu. Nah, itu yang kami perjuangkan ya sebagai aparat pengawasan pemerintah. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana optimisme BPKP terhadap penyelesaian PSN di tengah tahun politik yang penuh dengan ketidakpastian? Ya, BPKP pasti optimis dan kita sekarang itu selalu mengidentifikasikan, mengevaluasi terkait dengan kendala-kendala. Begitu ada kendala, baik itu dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan, langsung kami berikan rekomendasi dan kami sampaikan kepada pihak terkait, termasuk kepada pemerintah, supaya segera diperbaiki dan segera memberikan efek yang positif bagi pelaksanaan PSN.